Jihad ada 3. Jihad dengan harta, menginfakkan harta kita untuk membantu kaum muslimin yang sedang berperang atau yang diganggu atau yang dibinasakan, yang diserang, dijajah oleh kaum muslimin seperti saudara-saudara kita di Palestina. Alangkah bengisnya dan kejamnya Yahudi untuk menghapus keberadaan saudara-saudara kita itu, melenyapkan. Kita yang di sini atau negara-negara Islam yang lain membantu dengan harta. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud dan lain-lain, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta-harta kamu. Kita tentui dengan harta, dan pemerintah kita pun telah memberikan bantuan dengan harta ke Palestina dan kaum muslimin. Begitu banyak juga dari negeri-negeri Islam yang lain. Dan bahkan dari segi kemanusiaan, dari orang-orang non-muslim yang melihat ini Yahudi bukan manusia. Kita menyaksikan, dan Al-Quran benar mengatakan, Asyaddun nas, sekeras-keras manusia permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Silakan baca Al-Quran, surat Al-Maidah. Kita membantu dengan harta. Termasuk dengan harta, kita memboikot produk yang membantu Yahudi. Karena Yahudi dibantu oleh negara, oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membeli senjata. Peperangan berlangsung 1 tahun lebih. Tidak mungkin Yahudi kuat bertahan kalau uang hanya ada pada dia saja. Hancur perekonomiannya. Menurut penelitian para ahlinya. Kalau tidak dibantu, Amerika membantu sekian miliar dolar dan dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar. Ada produk-produknya. Salah satu jihad harta, kita tidak membeli barang itu. Hukum asal muamalatul kuffar dalam fikih Islam dikatakan oleh ulama boleh, jaizah. Muamalatul kuffar jaizatun. Bermuamalat dengan orang-orang kufar jaizah. Tetapi ulama memberikan pengecualian, ini kaidah. Kecuali kalau muamalat itu membantu kaum musyrikin atau orang-orang kafirin untuk membinasakan kaum muslimin, maka tidak boleh kita bermuamalat dengan dia. Karena hasil itu untuk kayak sekarang, seperti sekarang. Ini boikot, ini jihad. Jihad. Jihad dengan apa? Dengan harta. Ingat kisah ketika Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir dari Madinah, orang Yahudi. Rasulullah SAW merusak perekonomian mereka, yaitu perkebunan korma dan kebun tanaman mereka dipotong dan dibakar oleh Rasulullah SAW. Hancur harta mereka.
Lalu mereka protes mengatakan, katanya membuat kebaikan, kok membuat kerusakan? Turun ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Hasyr. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi wal yukhziyal fasiqin. Apa saja pohon-pohon yang kamu potong. Kamu di sini Rasulullah SAW bersama para sahabat memotong pohon-pohon Yahudi itu, pohon kurmanya, dihabisi dan dibakar habis. Buat apa? Kalau bukan buat menghancurkan perekonomian Yahudi. Ini perang ekonomi. Au taraktumuha, atau kamu biarkan ia tidak dipotong, tegak di tangkai batangnya, usuliha. Fabiiznillah, maka semuanya dengan izin Allah. Tidak bisa Yahudi memprotes itu, mengkritik, membantah Rasulullah. Kenapa pohon-pohon dirusak ini? Itu dengan izin Allah. Untuk apa? Liyukhziyal fasikin. Untuk menghinakan orang-orang fasik ini, orang-orang Yahudi ini. Saya pernah mencatat hadisnya. Keluarkan oleh Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu harraqa nakhla bani Nadir wa qata'a wa hiya al-buwairah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membakar perkebunan kurma Bani Nadir dan memotong-motongnya, yakni menghancurkannya. Untuk apa? Saya tanya pada antum, untuk apa Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam? Dan atas seizin Allah. Untuk apa? Menghancurkan harta benda mereka. Ya Allah katakan, fabiiznillah. Untuk apa? Menghinakan orang-orang Yahudi itu. Ini jihad dengan harta. Habis Yahudi itu. Kalau sekarang ini tidak ada yang membantunya, hancur Yahudi perekonomiannya. Ada yang membantu nih produk perusahaan-perusahaan besar. Dan kita beli setiap hari. Dan mereka membayar lisensinya. Dan orang-orang itu menyokong Yahudi, memberikan senjata. Saya sudah sering memberikan penjelasan ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pada yang demikian, kejadian-kejadian itu ada peringatan, pelajaran bagi orang yang punya hati dan memasang pendengarannya dan dia menyaksikan. Dan kita menyaksikan setiap hari Yahudi membantai saudara-saudara kita. Kita masih mau membeli produk-produk yang membantunya? Tentu tidak, semampu kita. Dalilnya ini ayat Al-Quran. Barangkali antum belum tahu, ini sekarang saya beritahukan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafikun atau abnaul Yahud atau orang-orang Yahudi yang berpakaian Islam, anak-anak Yahudi yang berpakaian Islam, tentu tidak akan bermanfaat.
Ini dia. Ini Nabi SAW membakar pohon korma mereka. Memotong-motong sampai Yahudi marah. Kok pohon dipotong? Katanya mau berbuat kebaikan, kemaslahatan. Turun ayat Al-Quran yang membenarkan biiznillah untuk menghinakan Yahudi. Sekarang kita boikot untuk menghinakan mereka, menghancurkan perekonomian mereka. Semampu kita. Jahidul musyrikina bi amwalikum, dengan harta. Itu, ini jihad. Ini dalil. Tentu pembicaraan saya ini tidak disukai oleh abnaul Yahud, anak-anak Yahudi yang ada di sini. Oh, enggak ada boikot itu, enggak ada. Ada abnaul Yahud. Atau dia tidak tahu. Kita berhusnudzon, jahil. Karena sebagiannya Ruwaibidah tidak mengerti, asal bicara maunya. Ya. Ini. Nah, kita hadapkan ini apa nih Nabi SAW memotong ini? Untuk apa? Hancur harta mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran kepada mereka. Begitu juga kita. Tidak bermuamalat dengan produk perusahaan-perusahaan yang membantu Yahudi. Itu jihad, bukan bom bunuh diri. Kemudian dengan diri. Kemudian dengan lisan. Dengan lisan, bicara. Bicara ada negara, bicara di PBB dan lain sebagainya. Bicara. Dengan tulisan. Ini saya bicara dengan lisan. Dan terus saya bicarakan. Berkali-kali. Tidak bosan-bosannya. Karena ini jihad besar. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya.